Di video kali ini saya akan membahas tentang fa'il, apa itu fa'il, pengertian fa'il, hukum-hukum fa'il, juga bagaimana cara membuat kalimat yang di situ terdapat fa'il. Sudah saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Madrasah Online. Selamat datang kembali di channel Madrasah Online bersama saya Nur Fitriani Fatihah. Di video kali ini saya akan membahas tentang fa'il, apa itu fa'il, pengertian fa'il, hukum-hukum fa'il, juga bagaimana cara membuat kalimat yang di situ terdapat fa'il. Sudah saya jelaskan dalam video-video saya sebelumnya tentang perbedaan antara susunan kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Susunan kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan susunan kata dalam bahasa Arab terdiri dari dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan yang kedua ada jumlah fi'liyah atau kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi pembahasan fa'il masuk pada salah satu pembahasan dalam jumlah fi'liyah. Baik, pengertian fa'il. Fa'il adalah huwa al-musnadu ilaihi ba'da fi'lin tamin ma'lumin. Jadi fa'il adalah musnad ilaih yang jatuh setelah fi'il yang tam atau yang sempurna dan maklum, ya, atau aktif, kalimatnya aktif bukan kalimat pasif. Jadi fa'il adalah isim yang jatuh setelah fi'il, ya. Contohnya ja'a Muhammadun, ya. Jadi lafaz Muhammad itu merupakan fa'il karena jatuh setelah fi'il yang maklum atau yang kalimatnya aktif bukan kalimat pasif. Untuk pembahasan maklum majhul atau aktif pasif sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga, ya teman-teman. Contoh yang lain misalkan jalasa Ahmadu, ya, di situ lafaz Ahmad merupakan fa'il dari lafaz jalasa. Ya, jadi fa'il adalah subjeknya, ya. Fa'il adalah subjek, sedangkan fi'il adalah predikatnya, seperti itu. Kemudian hukum-hukum fa'il. Apa saja hukum-hukum fa'il? Yang pertama, fa'il wajib dibaca rofa. Jadi hukum fa'il selalu dibaca rofa, ya. Rofa itu apa? Rofa itu mudahnya dibaca domah, ya, dibaca domah atau u. Contoh ja'a Muhammadun. Nah, lafaz Muhammadun itu dibaca rofa, yaitu dengan dhammatain atau dengan lafaz un tersebut. Nah, jadi fa'il wajib dibaca rofa. Dalam lafaz Muhammadun ciri rofanya adalah dhammatain. Contoh yang lain, qoma aliyun. Nah, lafaz aliyun merupakan fa'il dari lafaz qoma. Kemudian lafaz aliyun dibaca aliyun, ya, dibaca dhammatain di situ karena dia merupakan fa'il yang mana fa'il wajib dibaca rofa. Sampai sini paham, ya teman-teman? Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya wujubu wuqu'ihi ba'dal musnad. Jadi fa'il harus jatuh setelah fi'il, ya. Biasanya atau pada kaidah yang sebenarnya bahwa fi'il itu selalu di depan dan fa'il selalu di belakang, ya. Jadi fi'ilnya di depan baru fa'ilnya di belakang. Contohnya jalasa Ahmadu. Nah, jalasanya di depan, kemudian Ahmadunya di belakang. Itu pada contoh yang biasa, tetapi ada pula fa'il yang berada di depan, ya. Apakah fa'il boleh berada di depan sebelum fi'ilnya?
Jawabannya boleh-boleh saja. Jadi kalau yang fiil di depan kemudian fa'il itu seharusnya kaidahnya seperti itu. Jadi fiilnya di depan dan fa'ilnya di belakang. Tetapi kalau misalkan fa'ilnya di depan itu boleh-boleh saja ya. Syarat yang ketiga bahwasanya fiil harus dengan sigat atau bentuk wahid, bentuk satu, walaupun fa'ilnya berupa mufrad atau musanna atau jama'. Jadi kalau misalkan fa'ilnya mufrad satu atau musanna atau dua atau jama' tiga, tetapi fi'ilnya tetap satu ya, tetap mufrad. Contoh, ijtahada at-tilmizu. Ijtahada bersungguh-sungguh, at-tilmizu seorang siswa ya. Kemudian kalau misalkan fa'ilnya dua, bersungguh-sungguh dua siswa, maka menjadi ijtahada at-tilmidhani. Jadi fa'ilnya satu, tetapi fi'ilnya satu, tetapi fa'ilnya dua. Kemudian kalau fa'ilnya jama' atau banyak, maka menjadi ijtahada at-talamidh. Jadi walaupun fa'ilnya satu, dua, atau tiga, tetap fiilnya mufrad atau fiilnya yang menunjukkan arti satu ya, seperti itu. Beda dengan mubtada dan khobar. Kalau dalam jumlah mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobar harus sama dalam segi mufrad, musanna, jama'. Jadi kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khobarnya juga musanna. Kalau mubtadanya jama', khobarnya juga jama'. Contohnya, at-tilmizu qaimun. Kemudian kalau musanna menjadi at-tilmizani qaimani. Jadi kalau mubtadanya musanna, khobarnya juga harus musanna. Kemudian at-talamiz qaimuna. Ya, jadi beda antara pembuatan jumlah ismiyah dan pembuatan jumlah fi'liyah. Kemudian syarat yang selanjutnya, apabila fa'ilnya berupa mu'annas atau menunjukkan arti perempuan, maka dalam fi'il madi, akhir fi'il madinya diberi ta'nis. Sedangkan untuk fi'il mudhore maka diberi ta mudhoro'ah di awal fi'il mudhore. Contoh, dalam fi'il madi ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu. Jadi dalam akhir fi'il madi diberi ta'nis, ja'at ya. Ta'nis berharokat sukun. Sedangkan dalam fi'il mudhore diberi ta mudhoro'ah di awal fi'il mudhore. Contohnya, tadhabu khadijatu. Ya. Tadhabu khadijatu. Nah, tak di awal mudhore itu merupakan ciri dari mu'annas. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il hanya sama dalam hal muzakkar dan mu'annasnya saja. Jadi kalau fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya juga muzakkar. Sedangkan apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Sampai sini dapat dipahami ya teman-teman. Alhamdulillah kalau sudah paham. Di sini saya mempunyai beberapa kalimat. Teman-teman bisa tentukan mana fa'il dari kalimat yang saya bacakan. Yang pertama, Dhahaba Muhammadun ila suqi. Yang mana fa'ilnya? Sahih, Muhammadun ya. Jadi fa'ilnya adalah lafaz Muhammadun. Kemudian Raja'at Fatimatu minal madrasah. Yang mana fa'ilnya? Sahih, Fatimah. Jadi fa'il adalah subjek ya. Fa'il adalah subjek atau orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Contoh yang lain, qama Muhammadun amamal fasli. Mana fa'ilnya? Sahih, Muhammadun. Kemudian kharaja Aliyun minal ghurfati. Mana fa'ilnya? Aliyun. Sahih.
Sudah paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga dapat difahami dan dapat dipraktekkan. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan seputar belajar bahasa Arab atau teman-teman ingin dibuatkan video apa dalam belajar bahasa Arab, silakan tulis di kolom komentar. Syukran ala husni itimamikum wa musyahadatikum. Ila liqa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.